Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dengan NIM 230101010205 dan pada video saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas makalah di ujian akhir semester di mata kuliah ICT Literasi dan di topik yang saya akan bahas ini tentang keamanan cloud computing mengantisipasi tantangan di era digital. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan bahwa uh, di presentasi tugas PPT ini saya tidak men-copy paste semuanya yang saya tulis di makalah, namun di sini terdapat beberapa poin penting saja. Abstrak. Cloud computing atau komputasi awan merupakan perkembangan teknologi informasi dan model bisnis yang dominan dalam penyediaan sumber daya IT. Teknologi ini berkaitan dengan layanan teknologi informasi yang melibatkan jaringan internet secara efisien sehingga memudahkan organisasi atau individu dalam memanfaatkan sumber daya virtual. Dalam beberapa tahun terakhir ini, komputasi awan telah menarik perhatian para akademis dan praktisi. Karena melalui komputasi awan, individu dan organisasi dapat mengakses jaringan yang terkelola dan mengelola sumber daya TI yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan seperti server, penyimpanan, dan aplikasi. Meskipun komputasi awan menawarkan banyak manfaat dan peluang, tetap saja ada beberapa tantangan dan kekhawatiran yang menyertainya. Karena itu, makalah yang saya buat ini akan membahas strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dari teknologi ini. Selanjutnya, di bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada tahun 2002, Amazon meluncurkan Amazon Web Service atau AWS yang merupakan salah satu langkah awal dalam pengembangan cloud computing modern. AWS memberikan kemampuan untuk menyewa infrastruktur komputasi, penyimpanan, dan layanan lainnya melalui internet. Karena itu, sejak saat di mana cloud computing dikembangkan, cloud computing telah berkembang pesat hingga sekarang ini menjadi salah satu teknologi yang paling penting dalam dunia teknologi informasi. Karena cloud computing adalah cara cerdas untuk mengakses layanan teknologi informasi melalui internet. Cloud computing ini menawarkan banyak manfaat termasuk aksesibilitas yang tinggi, skalabilitas yang mudah, penghematan biaya, dan peningkatan keamanan data. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana keamanan data dan informasi di lingkungan cloud computing dapat dijamin, dan bagaimana dampak cloud computing terhadap privasi data pengguna? Apa saja tantangan dan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah keamanan data computing? Karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai aspek keamanan dalam komputasi awan, serta solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang akan terjadi. Manfaat dari penulisan ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta memperkaya pengetahuan, bukan saja hanya bagi saya, namun terutama bagi pembaca agar mendapatkan informasi yang berharga dan dapat terus mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bab kedua, pembahasan. Yang pertama, prospek penerapan cloud computing di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita sangat bergantung pada layanan awan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menyimpan data, menulis dokumen, mengelola bisnis, bermain game online, dan lain-lain. Dampak dari cloud computing tidak hanya dirasakan oleh satu individu, namun dirasakan juga oleh perusahaan atau organisasi bisnis yang bergantung pada teknologi ini. Berikut adalah beberapa contoh komputasi awan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang di sini kita dapat melihat streaming musik dan video. Layanan streaming musik dan video seperti Spotify, Netflix, dan YouTube yang sering kita gunakan dan sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari kita
ternyata platform ini menggunakan komputasi awan untuk menyimpan dan mendistribusikan musik dan video kejutaan pengguna di seluruh bumi. Penyimpanan data online seperti Gmail, Yahoo Mail menggunakan komputasi awan untuk menyimpan dan mengelola email, menyimpan foto, dokumen, dan file lainnya secara online yang dapat diakses dari perangkat apapun. Selanjutnya, navigasi GPS. Aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze ini juga menggunakan komputasi awan untuk mendapatkan informasi lalu lintas real-time dan memberikan rute yang terbaik bagi kita. Berikutnya, aplikasi mobile. Aplikasi mobile seperti aplikasi game, sosial media, dan aplikasi belanja online ini menggunakan komputasi awan untuk menyimpan data, menjalankan fungsi, dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, penerapan cloud computing di berbagai aspek. Ternyata penggunaan komputasi awan kini berperan di berbagai aspek. Aspek seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, manufaktur, dan industri. Penerapan yang luas di berbagai aspek kehidupan menunjukkan bahwa potensi besar cloud computing untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan aksesibilitas dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh yang menerapkan teknologi awan. Yang pertama di bagian bisnis, seperti aplikasi bisnis, perangkat lunak akuntansi, CRM, dan ERP yang sekarang tersedia sebagai layanan yang berbasis awan ini memungkinkan bisnis untuk mengakses aplikasi ini kapan saja, di mana saja, dan tanpa harus menginstalnya di perangkat mereka. Secara langsung membantu menghemat penyimpanan perangkat bisnis. Yang kedua, penyimpanan. Selain aplikasi bisnis, penyimpanan data yang berbasis cloud computing dapat membantu bisnis untuk menyimpan data mereka secara terpusat ke server yang dikelola oleh penyedia awan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memiliki dan memelihara infrastruktur penyimpanan data sendiri yang menghemat biaya dan meningkatkan skalabilitas perusahaan. Berikutnya, kolaborasi tim. Lewat platform kolaborasi berbasis awan memungkinkan anggota tim untuk berbagi file, dokumen, dan ide secara real-time, terlepas dari lokasi mereka. Contoh platformnya seperti Microsoft Teams, Google Workspace, dan Zoom, dan lain-lainnya. Contoh kasus, dalam dekade terakhir, investasi perusahaan dalam komputasi awan, khususnya software as a service, telah meningkat dan menjadi komponen penting dalam bisnis. Contoh SaaS penggunaan pribadi mencakup misalnya Gmail, Skype, dan Dropbox. Manajemen hubungan pelanggan CRM, Salesforce, SAP, Analytics, dan lain-lain. Berikutnya, kita melihat dari aspek kesehatan. Yang pertama, penyimpanan data pasien. Cloud computing dapat membantu menyimpan dan mengakses catatan pasien, misalnya rekam medis elektronik (EMR) yang disimpan di cloud computing akses yang aman. Yang berikutnya, riset medis. Teknologi ini dapat membantu para peneliti kesehatan agar melakukan penelitian medis bila mana diperlukan. Dengan memanfaatkan komputasi ini untuk menganalisis data genomik yang besar dan menjelaskan simulasi klinis yang kompleks, ini akan mempercepat penemuan obat dan pengembangan terapi baru. Berikut adalah contoh kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan komputasi awan melalui Amazon Web Service telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan di rumah sakit studi kasus tersebut. Dengan migrasi sistem informasi ke cloud, rumah sakit berhasil mengurangi waktu tunggu bagi pasien, mempercepatkan proses administrasi, dan meningkatkan kecepatan akses data pasien yang berkontribusi bagi pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan akurat. Berikutnya di aspek pendidikan. Seperti pembelajaran jarak jauh. Cloud computing telah merevolusi pembelajaran jarak jauh.
Pembelajaran online. Platform pembelajaran online yang berbasis awan sangat membantu siswa untuk mengakses materi pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi, dan menyelesaikan tugas dari mana saja dengan koneksi internet. Penyimpanan akses data. Platform penyimpanan berbasis awan seperti Google Drive dan Dropbox memungkinkan siswa untuk berbagi tugas, catatan, dan presentasi dengan mudah. Aplikasi pendidikan. Banyak aplikasi pendidikan yang tersedia seperti perangkat lunak pembelajaran, alat penilaian, dan platform manajemen kelas yang tersedia sebagai layanan berbasis awan. Contohnya seperti aplikasi yang saya gunakan yaitu Edlink untuk mengakses kelas dan mengikuti program kuliah online dari Unsia. Penerapan langsung di bidang pendidikan. Cloud computing menawarkan berbagai kelebihan yang membuatnya sangat menarik untuk diterapkan di dunia pendidikan, khususnya universitas. Di antaranya ada high availability, low response time, dan scalability. Beberapa aplikasi umum seperti Google Apps for Education and Microsoft Office Drive menawarkan aplikasi online guna mendukung produktivitas menggunakannya seperti penggunaan word processing, spreadsheet, dan presentation yang dapat digunakan di kelas. Berikutnya di aspek manufaktur, yaitu proses produksi. Komputasi awan ini digunakan dalam manufaktur untuk mengoptimalkan proses produksi, mengelola rantai pasokan, dan pengumpulan data sensor pabrik. Kemudian di aspek industri, ini menyesuaikan kebutuhan. Penggunaan komputasi awan dapat membantu dalam kemampuan untuk menyesuaikan kebutuhan di dalam industri. Ini dapat membantu perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan permintaan pasar, sehingga tetap menjaga efisiensi biaya. Berikutnya, kita melihat tantangan dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, keamanan data. Tantangan keamanan data. Salah satu kekhawatiran kita adalah keamanan data pribadi karena data yang disimpan di cloud dapat menjadi target sasaran cyber. Maka dari itu, strategi yang harus kita buat adalah pilih cloud yang tepat dapat membantu melindungi data penting kita. Pilihlah penyedia cloud yang bersertifikasi keamanan dan enkripsi data yang kuat. Gunakan autentikasi multifaktor dan jaga kerahasiaan informasi logging. Yang berikutnya, tantangan biaya. Semakin canggihnya teknologi akan semakin besar harga yang harus kita bayar untuk dapat menggunakannya. Sama halnya dengan cloud computing ini, meskipun awalnya mungkin lebih rendah, biaya cloud dapat meningkat seiring waktu, terutama jika penggunaan layanan meningkat. Karena itu, penting bahwa kita pantau penggunaan layanan cloud secara teratur dan pertimbangkan untuk beralih ke paket yang lebih murah jika diperlukan. Berikutnya, tantangan kehilangan kontrol. Terkadang pengguna cloud akan kehilangan kontrol penuh atas data dan aplikasi mereka. Karena itu, strateginya adalah pilihlah penyedia cloud yang menawarkan fleksibilitas dan kontrol atas data dan aplikasi. Berikutnya, keterbatasan fitur. Beberapa layanan cloud mungkin tidak memungkinkan pengguna untuk memakai semua fitur. Maka dari itu, pertimbangkan kebutuhan dengan cermat sebelum memilih layanan cloud. Dan pilihlah layanan cloud yang dapat menyediakan fitur yang Anda inginkan atau fitur yang kita butuhkan. Yang terakhir, kemampuan teknis. Beberapa layanan memerlukan pengetahuan teknis untuk dapat kita gunakan. Maka dari itu, strateginya adalah carilah layanan cloud yang mudah digunakan dan memiliki dukungan teknis yang baik. Pada slide selanjutnya, dampak positif dan negatif dari cloud computing. Dampak positif adalah peningkatan kontrol pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol lebih besar atas data mereka. Dengan menggunakan layanan cloud, pengguna dapat menyimpan data mereka sendiri, mengontrol akses, dan menentukan bagaimana data mereka digunakan.
Berikutnya, peningkatan keamanan. Layanan cloud biasanya memiliki infrastruktur keamanan yang canggih dan tim keamanan yang terlatih untuk melindungi data pengguna. Yang berikutnya, peningkatan privasi. Cloud computing dapat membantu meningkatkan privasi data pengguna dengan memungkinkan mereka untuk mengontrol akses ke data mereka dan menentukan siapa saja yang dapat mengaksesnya. Di sini juga terdapat dampak negatif bagi kita. Yang pertama, resiko kehilangan data. Ini dapat terjadi dikarenakan sebuah data disimpan di server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Karena itu, resiko kebocoran data bisa terjadi jika penyedia layanan cloud mengalami pelanggaran keamanan. Yang berikutnya, kurangnya transparansi. Beberapa penyedia layanan cloud mungkin memiliki kebijakan privasi yang tidak jelas atau tidak transparan. Yang berikutnya, masalah yurisdiksi. Data pengguna mungkin disimpan di server yang beralokasi di negara yang memiliki undang-undang privasi yang berbeda dengan negara tempat pengguna tinggal. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika data pengguna diakses atau menggunakan secara ilegal di negara lain. Dengan mempertimbangkan semua dampak, baik dampak positif atau dampak negatif tersebut, penting untuk selalu memahami kebijakan privasi penyedia layanan cloud, memanfaatkan fitur kontrol akses dan menggunakan enkripsi untuk melindungi data, serta pilihlah layanan cloud yang beralokasi di negara dengan undang-undang privasi yang ketat. Nah, selanjutnya, bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah penerapan komputasi awan terus membawa dampak positif yang luar biasa bagi perusahaan, masyarakat luas, serta lembaga pemerintahan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari kemampuan dalam menyediakan ruang penyimpanan data yang lebih luas, fleksibilitas dalam mengelola dan berdata, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Diharapkan teknologi komputasi awan akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi di masa depan. Sarannya, komputasi awan juga tidak terlepas dari tantangan, terutama soal keamanan data dan privasi. Seiring dengan semakin banyaknya organisasi yang mengandalkan layanan berbasis awan, penting untuk memastikan bahwa data sensitif pengguna dapat dilindungi dengan standar keamanan yang ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut terdapat beberapa sumber referensi yang saya ambil dan sekian presentasi yang dapat saya presentasikan di video kali ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.